Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari yang penuh dengan berkah ini, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat berjamaah yang paling afdol kata Rasulullah adalah sholat berjamaah subuh. Semoga sholat subuh kita diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita memasuki tanggal 9 bulan Rabiul Awal. Menurut mayoritas ahli sejarah, bulan Rabiul Awal terjadi peristiwa yang sangat agung, yang sangat mulia, cahaya dan rahmat terbesar yang Allah kirimkan kepada umat ini, yaitu lahirnya Nabi kita, junjungan kita, dan orang yang paling kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesempatan kultum pagi hari ini saya tertarik untuk menyampaikan tema mengenal sosok dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya kita semakin bertambah cinta kepada Rasulullah. Dengan kita cinta kepada Rasulullah, maka kita akan ringan melaksanakan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab salah satu tanda cinta merasa ringan dalam melaksanakan perintah orang yang dicintai. Kalau panjenengan cinta kepada istri, maka apapun permintaan istri selama itu baik, ringan untuk panjenengan lakukan. Kita mengaku cinta kepada Allah, maka segala apapun perintah Allah akan ringan untuk kita lakukan. Sebab kita lakukan bukan karena terpaksa, kita lakukan dengan cinta. Apa-apa yang dilakukan dengan cinta Bapak Ibu, maka akan ringan. Jangan bilang kita cinta Rasulullah kalau kita masih merasa berat melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kemudian salah satu tanda cinta yang lain yaitu selalu ingin bersama orang yang dia cintai. Apabila kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pasti banyak melakukan amal ibadah agar kita bisa bersama Rasulullah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena surga tingkatannya sangat banyak. Nabi mengatakan ada 100 tingkat. Dan Nabi berada di tingkat yang paling tinggi, yaitu surga Al-Firdaus. Apabila kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kita akan berusaha, berjuang, bersungguh-sungguh untuk bisa bersama Rasulullah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Mereka tidak ingin kehilangan Rasulullah.
mereka sudah bersama di dunia, maka mereka berusaha bagaimana kebersamaan itu berlanjut sampai di akhirat, sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Beliau bercerita, beliau adalah sahabat yang miskin, Bapak Ibu. Miskin, ya sangat miskin. Dan tergolong orang miskin yang saat itu ada dalam data di kota Madinah. Pernah suatu waktu sahabat tersebut bermalam atau nginaplah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada malam hari ketika Rasulullah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, ternyata sahabat Rabi'ah bin Ka'ab menyiapkan air untuk wudhu dan hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disiapkan air. Karena dulu untuk mendapatkan air tidak semudah sekarang ya. Harus ambil di sumur, kemudian setelah itu baru bisa dipakai. Maka ketika Rasulullah hendak berwudu dan hendak berhajat, ada sahabat yang sudah menyiapkan airnya, yaitu sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Rasulullah terpukau dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Ya, Rasulullah takjub, senang dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Ingin rasanya Rasulullah membalas, tapi apa yang ingin diberikan oleh Nabi saat itu tidak ada. Maka satu-satunya cara membalas yaitu mendoakan. Apabila kita diberi sesuatu oleh orang, kita tidak punya sesuatu untuk memberikan balasan yang sama atau yang terbaik, maka kata Nabi minimal mendoakan. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Kata Rasulullah, ini disebutkan dalam hadis Al-Bukhari. Sal, kata Nabi, mintalah. Apa yang ingin kamu minta, mintalah, kata Rasulullah. Saya akan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Rabi'ah bin Ka'ab saat itu berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya minta kepadamu ya Rasulullah untuk menjadi temanmu fil jannah, di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, awa ghaira dzalik, adakah permintaan yang lain? Nabi berharap sahabat Rabi'ah bin Ka'ab minta urusan dunia. Karena sahabat itu miskin, tidak banyak harta, jamaah rahimakumullah. Nabi berharap dia minta, ya Rasulullah doakan rizki saya lancar, banyak hartanya, hidup saya mudah di dunia ini. Ternyata sahabat itu justru menjawab, huwa dzaka ya Rasulullah, itu saja ya Rasulullah, saya tidak minta yang lain, saya hanya minta hidup bersamamu di dunia dan menjadi temanmu di surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'inni bi kathratis sujud. Bantulah saya dengan memperbanyak sujud. Perbanyaklah sujud kepada Allah, perbanyak beribadah kepada Allah, maka kamu akan menjadi temanku di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda cinta, Bapak Ibu. Selalu ingin bersama orang yang kita cintai. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Al-Bukhari. Beliau sudah menunggu kita di telaga Al-Kautsar. Sebagaimana sabda Nabi, ana faradtukum fil haud. Saya menunggu kalian wahai umatku fil haud, di telaga Al-Kautsar. Semoga kita termasuk umat yang ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga Al-Kautsar. Tapi jemaah rahimakumullah, dikatakan juga dalam hadis yang sahih bahwa banyak orang yang datang di telaga Al-Kautsar itu. Mereka minum dengan air yang ada di telaga Al-Kautsar.
Lalu tiba-tiba ada beberapa orang yang dipukul tangannya oleh malaikat dan diusir oleh malaikat dari telaga Al-Kautsar itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat, "Kenapa kalian usir?" "Dia umatku," kata Rasulullah. "Dia umatku." Apa kata malaikat? "Wahai Muhammad, kami dapat pesan dari Allah bahwa mereka itu telah melakukan perkara-perkara yang menyimpang setelah engkau meninggal dunia." Maka jemaah rahimakumullah, semoga kita tidak termasuk yang diusir dari telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, penting bagi kita mengenal sosok dan pribadi Rasulullah. Sebenarnya untuk menambah kecintaan kita kepada beliau, sehingga kita semangat mengikuti seluruh kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara sosok atau fisik, beliau adalah manusia yang sangat sempurna. Bahkan dikatakan dalam keterangan bahwa jika ketampanan itu bisa diibaratkan dengan buah semangka, maka buah semangka itu dibelah menjadi dua. Satu belahan itulah ketampanan Rasulullah, sedangkan satu belahan lagi dibagi menjadi dua. Nah, sebagian untuk Nabi Yusuf dan sebagian dibagi untuk manusia seluruh dunia. Ya. Nah, kita ini dapat bagian yang sedikit mungkin. Rasulullah SAW secara fisik disebutkan dalam kitab yang sangat luar biasa, yaitu Syama'il Muhammadiyah. Syama'il artinya profil Muhammadiyah, Muhammad Rasulullah SAW, yang ditulis oleh Abu Isa At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi. Yang pertama, secara fisik, ya, secara umum, badannya Rasulullah SAW tidak tinggi dan juga tidak pendek dalam ukuran orang Arab saat itu. Kemudian tidak gemuk dan juga tidak kurus. Lalu kulitnya putih, Bapak Ibu. Ada sedikit kemerah-merahan. Ada enggak di sini? Enggak ada di sini, apalagi saya jauh. Putih, ada sedikit kemerah-merahan. Kemudian badannya tegap, ya, badannya tegap. Jika beliau berjalan itu selalu berjalannya dengan cepat, tidak loyo dan tidak berjalan seperti orang sakit. Nah, terutama yang masih muda-muda nih, jangan berjalan seperti orang sakit atau orang yang sudah sepuh. Nabi SAW kalau berjalan cepat, cuman tidak tergesa-gesa. Saya samalah seperti cara jalannya orang Arab. Ya, panjenengan pernah enggak memperhatikan orang Arab ketika berjalan saat umroh atau haji begitu? Cepat mereka, langkahnya itu lebar. Nah, tapi tidak tergesa-gesa. Ya. Kemudian badan Rasulullah SAW berwibawa dan baunya sangat wangi. Walaupun beliau tidak menggunakan parfum, ya, badannya Rasulullah SAW itu sangat wangi karena keringatnya tidak bau, tidak seperti keringat kita, jemaah rahimakumullah. Itu gambaran fisik Rasulullah SAW secara umum. Kemudian kita mulai dari yang paling atas, ya, rambut. Ya. Rambut Nabi sangat hitam, lalu panjangnya sampai ke bahu. Kalau dari belakang, ya, depan ke belakang, panjangnya sampai ke bahu. Makanya kalau ada orang gondrong, sebenarnya itu nyunnah mungkin, ya. Jadi kalau dari atas ke belakang sampai bahu. Sedangkan kalau dari samping, ya, atas ke samping sampai ujung telinga. Itu yang disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah. Kemudian Rasulullah SAW rambutnya tidak lurus dan juga tidak keriting. Ya, tidak lurus dan juga tidak keriting. Apa namanya? Ikal, ya, bergelombang gitu, Pak. Kemudian di kepala beliau
tidak lebih dari 20 helai uban. Jadi di kepala Nabi itu paling banyak 20 uban. Itu kata sahabat Anas bin Malik. Nah, sehingga kalau kita bermimpi ketemu Nabi, dalam mimpi kita lalu ada uban yang banyak ya di kepalanya, yakin itu bukan Rasulullah. Karena Rasulullah ubannya tidak banyak, hanya ada 20 helai uban. Baik. Kemudian rambut Rasulullah SAW meskipun panjang tapi terurai dengan rapi. Kalau ada orang punya rambut pendek rapi itu wajar. Mantan, seperti kita ini kan pendek rambutnya, rapi jamaah rahimakumullah, wajar. Ya, yang sangat luar biasa itu kalau ada orang punya rambut panjang tapi tetap terurai dengan rapi. Ya. Maka sahabat Anas bin Malik mengatakan tidak ada rambut yang lebih rapi saat itu dibandingkan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kemana-mana tuh bawa sisir. Nah, siapa yang kemana-mana bawa sisir? Ada enggak sini? Kemana-mana tuh Nabi bawa sisir. Nah, kemudian sehingga rambutnya Rasulullah itu terurai dengan rapi. Ini sunnah jemaah rahimakumullah, bahwa kita disunnahkan untuk merapikan rambut. Sunnah, jangan sampai rambut kita acak-acakan, tidak disampo, ya, kemudian tidak disisir, banyak kutunya. Itu bukan hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyisir rambutnya ke belakang, gini Pak. Nah, kan panjang tuh, gini. Kalau sekarang kan enggak, dari belakang ke depan sekarang. Anak pang itu. Nah, Nabi dari depan ke belakang. Nah, pada awalnya begitu. Siapa yang Nabi tiru? Gaya rambutnya orang Yahudi. Nabi kalau dalam urusan dunia, selama tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak ada perintah khusus dari Allah, maka beliau ngikutin gayanya ahlul kitab. Sebab Yahudi dan Nasrani itu lebih dekat dengan Islam. Ya, agamanya lebih dekat dengan Islam. Perbedaannya sedikit Bapak Ibu. Nasrani meyakini Isa anak Tuhan, sedangkan Islam meyakini Isa itu Rasul Tuhan. Itu saja perbedaannya. Ya. Maka Nabi untuk awal-awal beliau menyisir rambutnya ke belakang, sebagaimana orang Yahudi. Sedangkan orang kafir Mekah saat itu, orang-orang musyrik Mekah, menyisir rambutnya belah tengah. Nah gini. Sekarang sudah tidak ngetren itu ya, belah tengah itu. Tidak. Setelah orang-orang Mekah masuk Islam, yaitu setelah Fathu Mekah, orang Mekah semuanya masuk Islam, maka Nabi merubah gaya rambutnya. Yang awalnya disisir ke belakang, dirubah oleh beliau nyisirnya dari tengah, ya, belah tengah. Maka apakah sunnah menyisir ke belakang atau belah tengah? Yang sunnah bukan itunya, tapi merapikan. Yang sunnah itu, ya. Panjenengan mau nyisir dari samping ke kanan atau dari samping kiri ke kanan, itu tidak masalah jemaah rahimakumullah. Yang sunnah adalah merapikan. Kalau panjenengan menyisir rambutnya belah tengah atau disisir ke belakang, itu baik, tapi mungkin lebih daripada yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kepala Rasulullah ditutupi dengan dua. Pertama kopiah, yang kedua imamah. Pakai kopiah itu hukumnya sunnah, ya, terutama kopiah putih. Kalau saya jarang pakai kopiah putih jemaah rahimakumullah. Lalu yang kedua ditutupi dengan imamah. Jadi yang menutupi kepala Nabi itu tiga sebenarnya. Pertama rambut, yang kedua kopiah, yang ketiga imamah. Ya. Imamah tidak seperti yang dipakai oleh orang Arab sekarang. Orang Arab sekarang kan pakai apa yang ada hitam-hitamnya tuh. Nah, itu bukan seperti itu. Imamah yang di apa namanya Pak Kini?
Ya, dia yang dilingkar-lingkarkan begitu. Itu kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dahi Nabi. Dikatakan dalam kitab tersebut dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak lebar dan tidak ada bekas hitamnya. Ya, dahi Rasulullah agak lebar dan tidak ada bekas hitamnya. Kemudian alis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hitam dan tebal. Nah, sebagaimana alisnya orang Arab. Kalau alisnya orang Indonesia enggak samar-samar. Ya. Ada juga yang enggak kelihatan alisnya. Alisnya orang Arab itu tebal. Lalu bersambung Bapak Ibu antara alis kanan dan kiri. Ada bulu yang menyambung, ya. Siapa yang alisnya bersambung sini? Ada enggak? Pak Sugeng? Oh, belum sambung. Bersambung. Ya. Lalu di antara alis kanan dan kiri, di tengah ya, ada urat yang biasanya muncul kalau Nabi menahan amarahnya. Nah, Nabi itu kalau marah tidak dilampiaskan, ditahan sama beliau. Nah, sehingga apabila istrinya melihat bahwa ada urat yang muncul di antara alisnya Rasulullah SAW, maka mereka paham bahwa Nabi saat itu sedang memendam amarahnya atau menahan amarahnya. Ya, ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahwa salah satu tanda orang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Ya. Coba panjenengan, ada enggak tandanya kalau panjenengan itu menahan amarah? Hah? Apa tandanya? Mungkin alisnya begini, ya. Kemudian matanya Rasulullah SAW yang hitam sangat hitam, yang putih sangat putih. Mata itu tidak pernah diperlihatkan kepada maksiat dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata Rasulullah SAW saat berjalan selalu menunduk. Jalan itu beliau menunduk. Dan beliau tidak pernah menoleh hanya dengan matanya. Kalau dipanggil oleh orang, beliau menoleh dengan seluruh badannya. Nah, misalnya dipanggil oleh orang, langsung menoleh dengan seluruh badannya. Nah, begini. Nah, kalau kita kan enggak apa? Nabi menoleh dengan seluruh badannya. Itu akhlak jemaah rahimakumullah. Ya. Yang saat ini akhlak tersebut jarang dipakai oleh orang-orang Islam. Ya. Kemudian beliau tidak tidak pernah menunjuk dengan mata. Kalau beliau ingin menunjuk sesuatu, tidak pernah menunjuk dengan mata. Itu di sana itu. Tidak pernah begitu beliau. Ya. Itu mata Rasulullah. Jadi matanya Rasulullah, apa bahasa sopannya, Pak? Bahasa Indonesianya kan tidak ada bahasa sopan. Bahasa Jawanya apa mata itu? Meripat. Meripatnya Rasulullah. Yang hitam sangat hitam, yang putih sangat putih. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu hitam, seperti orang memakai celak. Ya. Jadi bulu mata Rasulullah SAW itu sangat hitam, seperti orang yang menggunakan celak. Walaupun Nabi tidak menggunakan celak, tapi seperti orang yang menggunakan celak. Ya. Kemudian pipinya Rasulullah SAW sangat lembut, ya, tidak seperti pipinya kita. Dan Nabi saat itu tidak pakai skincare, ya, tidak seperti ibu-ibu sekarang nih, pakai skincare lembut, ya. Nabi saat itu tidak pakai skincare. Nabi berwudu, sholat malam, dan banyak melaksanakan ibadah puasa. Lalu giginya Rasulullah SAW agak sedikit renggang, enggak rapat ya, agak sedikit renggang. Tapi tidak terlalu renggang, sebagaimana yang terjadi kepada sebagian orang. Ya sedikit renggang lah. Ya. Kemudian apabila beliau ingin tertawa,
beliau cukup dengan senyum. Ya, senyum saja beliau. Dan memang Rasulullah suka menampilkan wajah yang senyum. Ya, senyum beliau. Saat duduk sendiri Bapak Ibu, itu kelihatannya senyum. Walaupun tidak ada sesuatu yang membuat beliau tersenyum, tapi kelihatannya senyum. Beda kan dengan kita. Kita ini mau duduk sendiri apa dengan orang itu wajahnya muram terus. Nah, Nabi itu walaupun duduk sendiri kelihatannya senyum. Ya. Dan dikatakan dalam penelitian, orang itu kalau sudah suka senyum, 60 penyakit hilang di dalam dirinya. Yaitu kata penelitian. Makanya jangan suka marah, jangan suka cemberut, ya, sebab itu akan mendatangkan penyakit. Tapi kalau kita suka senyum, ya, suka senyum, artinya menunjukkan bahwa hati kita bahagia, hati kita tenang, tentram. Disitulah sumber kesehatan sebenarnya, Bapak Ibu. Kemudian apabila sangat lucu, beliau tertawa tidak sampai terbahak-bahak. Tertawa hanya sampai gigi gerahamnya kelihatan. Ya, kalau sangat lucu begitu. Kalau kita kan enggak, sangat lucu itu, waduh, suaranya sangat kencang jemaah rahimakumullah. Nabi tertawa kalau sangat lucu gigi gerahamnya sampai kelihatan. Sebagaimana dalam beberapa hadis disebutkan, ya, kisah pertama ada seorang nenek datang kepada Rasulullah minta didoakan supaya masuk surga. Nabi berkata, di surga tidak ada orang tua. Nenek itu menangis. Lalu Nabi SAW bersabda, memang di surga tidak ada orang tua, karena orang tua akan dikembalikan menjadi muda. Nabi SAW tersenyum sampai hatta badat nawajiduhu, sampai gigi gerahamnya kelihatan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah tersenyum ketika beliau menceritakan laki-laki yang paling akhir masuk surga. Dia masuk ke surga, dikatakan dalam hadis Al-Bukhari, ternyata tempat di surga itu sudah ditempati oleh orang-orang. Dia tidak dapat tempat di surga. Ya. Lalu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berkata kepadanya, coba kamu berangan-angan tempat yang paling indah di dunia itu seperti apa? Silakan kamu berangan-angan. Maka dia berangan-angan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tempat 10 kali lipat nikmatnya dibandingkan tempat yang dia pernah rasakan di dunia. Laki-laki itu bertanya, ya Allah, apakah itu untuk saya? Jangan engkau berbohong ya Allah. Jangan engkau mengolok-olok hamba ya Allah. Engkau ini raja, jangan sampai engkau berbohong kepada hamba. Kata Allah, iya itu untuk engkau. Dia berkata, jangan engkau mengolok-olok hamba ya Allah. Itu membuat Rasulullah tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Ya, jadi Nabi tidak pernah tertawa secara terbahak-bahak. Ya, karena itu cara tertawanya orang-orang musyrik saat itu. Cara tertawanya orang-orang kafir. Maka kalau kita cinta Rasulullah SAW, begitulah sebenarnya cara kita mengekspresikan bahagia, cara mengekspresikan lucu yang terjadi di hadapan kita. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wala tukthirud dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalba." Jangan banyak tertawa. Tertawa yang terbahak-bahak, karena banyak tertawa yang seperti itu dapat membuat hati kita keras, dapat membuat hati kita mati. Baik. Kemudian apabila Rasulullah berbicara, beliau sering mengulang pembicaraannya 3 kali. Ya. Terutama pesan-pesan yang sangat penting itu beliau ulang 3 kali. Ada sahabat datang ke Rasulullah, "Ya Rasul, berikan saya nasihat." Apa kata Nabi? "La taghdab." Jangan marah. La taghdab, jangan marah.
diulang sampai 3 kali oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi suka mengulang pembicaraannya 3 kali. Dan beliau kalau bicara, Bapak Ibu, pembicaraannya singkat tapi padat. Ya, singkat tapi padat. Makanya kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi itu singkat tapi padat. Kalau ada hadis yang panjang, sebenarnya itu kisah yang menceritakan Rasulullah, bukan ucapan Nabi. Kalau hadis-hadis Nabi kita perhatikan rata-rata pendek. Ya, pendek. Seperti innamal a'malu binniyat. Kemudian ada hadis Nabi, la taghdab, jangan marah. Ya, pendek. Karena memang sebaik-baiknya ucapan itu qalla wa dalla, yang sedikit tapi padat. Tentu tidak mudah seperti itu. Jemaah rahimakumullah. Kemudian dagunya Nabi sama, tidak panjang dan juga tidak pendek, ya, ideal. Kemudian jenggotnya Rasulullah, jenggot Nabi itu sangat lebat, ya, dari samping bawah itu lebat panjang, ya. Kemudian di jenggotnya Rasulullah tidak lebih dari 20 helai uban. Nah, ini sunnah, jenggot panjang itu sebenarnya sunnah. Dan Rasulullah selalu menyisir jenggotnya, tidak dibiarkan berantakan jenggot itu, sunnah, ya. Makanya salah satu sunnah Nabi adalah berjenggot. Kalau bisa berjenggot, berjenggot. Kalau seperti saya ini masih belum, Pak, masih belum bisa, ya, mungkin karena masih muda itu. Kemudian tangan Rasulullah SAW, tangan, ya, tangan Nabi agak sedikit kasar, ya, agak sedikit kasar, karena beliau juga bekerja. Pernah beliau bekerja mengangkat kurma milik seseorang yang kemudian beliau mendapatkan upah. Pernah beliau bekerja menggali parit saat perang Khandaq. Jadi tangan Nabi itu kasar, menunjukkan bahwa beliau itu orang yang semangat bekerja. Kalau ada orang yang tangannya lembut, ya, bekerja mungkin, ya, juga bekerja, cuman kerja kantoran, ya, hanya pegang pulpen aja tanda tangan, langsung cair dananya, Pak. Nabi itu pekerja keras, ya, sehingga tangannya kasar. Kemudian apabila beliau menunjuk, beliau tidak menunjuk dengan satu jari, tapi beliau menunjuk dengan semua jarinya, begini. Nah, gini. Kalau orang Jawa nunjuknya pakai ini kan, niki, Pak. Ya. Kalau orang Kalimantan pakai telunjuk, sana, begitu. Nah, kalau Nabi, yang disunahkan Nabi itu menunjuk pakai seluruh jari, ini, monggo, monggo. Ini maknanya lebih tinggi dibandingkan yang satu jari, jemaah rahimakumullah. Kemudian dikatakan juga, kalau Nabi berbicara biasanya, ya, tapi tidak selalu, ya, biasanya Nabi memukulkan jari telunjuknya ke tangan kirinya, gini, kalau bicara. Nah, apakah sunnah ini dicontoh? Boleh dicontoh, jemaah rahimakumullah. Ya, sebenarnya ini lifestyle, ya, gaya orang dalam berbicara itu kan macam-macam, apalagi dalam berceramah. Ada yang tangannya kemana-mana saat berceramah, ya. Ada yang diam, ya. Nabi itu kalau bicara tangannya begini. Nah, kemudian apabila beliau ingin bersalaman, maka beliau terlebih dahulu yang mengulurkan tangannya. Ini adab. Meskipun beliau seorang raja, seorang nabi dan rasul, umatnya banyak, pengikutnya banyak, tapi kalau beliau bersalaman, beliaulah yang terlebih dahulu mengulurkan tangannya. Ya, ini adab dan menunjukkan betapa tawadhu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adab yang harus kita contoh, Bapak Ibu. Dimana ketika kita bersalaman dengan orang, kitalah yang terlebih dahulu harus berusaha mengulurkan tangan. Kemudian dada dan perut Rasulullah itu sejajar, ya, tidak seperti kita.
Dada dan perut Nabi itu sejajar. Nah, gini, lurus, Pak. Kalau kita kan enggak gini. Nah, itu dadanya kita, perutnya kita. Dari atas kekar. Tapi nyampe ke perut gini. Nah, Nabi itu perutnya tidak buncit. Pertama karena beliau tidak banyak makan. Ya. Dan makan Nabi itu tidak pernah makan malam. Makan Nabi itu paling malam sebelum Isya, itu paling malam tuh. Nabi jarang makan malam setelah Isya itu tidak pernah. Saya belum pernah mendapati hadis makannya Nabi itu setelah Isya. Dan memang makan setelah Isya itu kan kurang baik ya dalam ilmu kesehatan. Ya. Tapi kalau saya pribadi, Bapak Ibu, jadwal saya ini kan tidak nentu makan. Kadang di pengajian dikasih makan sama orang. Ya. Kadang sudah dari rumah itu, mungkin nanti dikasih makan nih. Ternyata tidak dikasih makan. Akhirnya pulang jam 9 malam makan. Jemaah rahimakumullah. Ya, jadi dada dan perut Nabi itu sejajar. Kemudian kakinya Rasulullah SAW, ya, kakinya kekar, Pak, enggak lembut kaki Nabi ya, kekar. Kemudian jika beliau berjalan, maka berjalan dengan tegap, ya, enggak membungkuk kalau berjalan, tegap. Nah. Lalu ketika beliau berjalan tidak menoleh-noleh, ya, jalan lurus, jalan kaki ya. Kalau pakai sepeda motor harus noleh kadang ke kanan ke kiri, khawatir ditabrak. Ya. Berjalan itu beliau tegap, lurus, tidak menoleh. Ya. Kecuali dipanggil oleh seseorang. Kemudian jika Nabi duduk, ya, ada 3 cara duduknya Rasulullah SAW. Yang pertama, duduk dengan cara memeluk lututnya begini. Nah, ini cara duduk Nabi. Tapi sebagian orang menyebut cara duduk begini ini tidak bagus. Ya, itu hanya tradisi ya. Katanya kalau sering duduk begini cepat kurus. Maka kalau pengen diet panjenengan gini aja. Itu tidak benar ya. Nabi biasanya duduk begini, ya, duduk begini. Enak ini. Nah, tapi kalau tangannya lepas bisa jatuh ke belakang. Ya, enak. Dan biasanya sebagian orang pakai apa? Yang begini itu. Jadi serban ya, diikatkan begini. Biasanya Nabi juga seperti itu. Tapi Nabi keseringan begini ya, tangannya memeluk kedua lututnya. Kemudian yang kedua, kadang Nabi menyandarkan lutut beliau ke perutnya begini, disandarkan. Nah, ini cara duduk Nabi. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi kadang duduk bersandar. Bersandar kepada bantal begini ya. Nah, gini. Bersandar. Ya. Mungkin beliau bersandar itu ketika umurnya sudah 50 tahun ke atas ya. Maka jemaah rahimakumullah, itulah tentang fisik Rasulullah SAW dan bagaimana kesempurnaan fisik Rasulullah yang disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah. Tapi meskipun Nabi secara fisik sangat sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memuji beliau dari segi fisiknya. Tapi yang Allah puji adalah akhlaknya. Sebagaimana firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau manusia yang memiliki akhlak azim, yang mulia, yang agung. Artinya apa? Kalau ada orang tampan tapi akhlaknya tidak baik, maka tidak ada nilai di hadapan Allah. Ilmu banyak tidak punya akhlak, tidak ada nilai di hadapan Allah. Kedudukan tinggi tapi tidak punya akhlak, tidak ada nilai di hadapan Allah. Ibadah banyak tidak punya akhlak, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi diutus tujuan utamanya adalah liutammima makarimal akhlak,
untuk menyempurnakan akhlak. Maka Islam ini mulia, umat ini terbaik karena akhlak. Oleh karena itu jadilah umat Islam yang berakhlak. Berakhlak yang mulia, karena Nabi menyebarkan Islam, 70% kesuksesan Islam itu karena akhlaknya Rasulullah. Beliau lembut dalam berbicara, beliau indah dalam bertingkah laku, beliau punya sifat kasih sayang, sehingga orang-orang non-muslim tertarik kepada Islam, yang akhirnya mereka menyatakan Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dan semoga kajian kita pagi hari ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian, karena saya ada jadwal di Blimbing. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.